Muhammad Surah 47 ayat 20. Ayat 20. Sudah Muhammad. Surah Muhammad Surah Muhammad Surah 47 ayat 20. تقبل الله منا ومنكم تقبلنا كريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ويقول الذين آمنوا لولا نزلت سورة فإذا أنزلت سورة محكمة وذكر فيها القتال رأيت الذين في قلوبهم مرض ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت فأولى لهم طاعة وقول معروف فإذا عزم الأمر فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتعيدوا
صدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Terjemahan surat Muhammad ayat 20 sampai dengan 28. Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ancaman terhadap orang-orang munafik dan orang-orang murtad. Dan orang-orang yang beriman berkata, mengapa tidak ada suatu surah tentang perintah jihad yang diturunkan? Maka apabila ada suatu surah diturunkan yang jelas maksudnya dan di dalamnya tersebut perintah perang, engkau melihat orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit akan memandang kepadamu seperti pandangan orang yang pingsan karena takut mati. Tetapi itu lebih pantas bagi mereka. Yang lebih baik bagi mereka adalah taat kepada Allah dan bertutur kata yang baik. Sebab apabila perintah perang ditetapkan, mereka tidak menyukainya. Padahal jika mereka benar-benar beriman kepada Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka. Maka apakah sekiranya kamu berkuasa, kamu akan berbuat kerusakan di bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan? Mereka itulah orang-orang yang dikutuk Allah, lalu dibuat tuli pendengarannya dan dibutakan penglihatannya. Ayat 24. Maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran, ataukah hati mereka sudah terkunci? Sesungguhnya orang-orang yang berbalik kepada kekafiran setelah petunjuk itu jelas bagi mereka. Setanlah yang merayu mereka dan memajangkan angan-angan mereka. Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka telah mengatakan kepada orang-orang yang Yahudi yang tidak senang kepada apa yang diturunkan Allah, kami akan mematuhi kamu dalam beberapa urusan, tetapi Allah mengetahui rahasia mereka. Maka bagaimana nasib mereka apabila malaikat maut mencabut nyawa mereka, memukul wajah dan punggung mereka? Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah dan membenci apa yang menimbulkan keridaannya. Sebab itu Allah menghapus segala amal mereka. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi
بالهدى ودين الحق لينذره على الدين كله ولو كره المشركون ولو كره المنافقون أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد. Pertama dan utama sekali, marilah kita mengucapkan puja berserta puji syukur kehadirat Allah, yang mana pada subuh kali ini kembali kita diberi oleh Allah Subhanahu wa taala nikmatnya, rahmatnya beserta karunia-Nya, sehingga subuh kali ini kembali kita bisa melangkahkan kaki kita dan mengayunkan tangan kita menuju masjid yang sama-sama kita cintai ini, yakninya untuk melaksanakan aktivitas kita sebagai umat Islam, yaitu melaksanakan salat subuh secara berjamaah. Alhamdulillah, setelah salat subuh tadi baru saja kita baca Al-Quran secara bersama. Mudah-mudahan huruf demi huruf yang kita baca tadi bukan hanya sekedar kita mendapatkan pahala seperti dalam hadis Nabi 10, tetapi mudah-mudahan Allah melipat gandakan dengan susah payahnya kita subuh ini untuk hadir ke masjid ini untuk membaca Al-Quran secara bersama. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam yang kita untukkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak dan Ibu pengurus Masjid Baitur Rahim, pengurus Mushola At-Thaibah, Mushola Nurul Ikhlas, kemudian bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah subuh mubarakah yang dimuliakan Allah, dan teristimewa Ustaz kita yang selalu setia bersama kita untuk menyampaikan ilmu-ilmu beliau di hadapan kita bersama. Mudah-mudahan dengan ilmu yang beliau sampaikan kepada kita bisa menjalankan ilmu yang sudah diberikan itu untuk mempersiapkan kehidupan kita yang masa datang, kehidupan yang abadi, yaitu kehidupan akhirat. Mudah-mudahan kita diridai oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan nilai tertinggi yaitu surganya Allah dan bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu, untuk mempersingkat waktu langsung saja kepada Ustaz, kita persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan rahmatan lil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim wa hadzal nabiyil karim sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang tua-tua kita yang kita hormati dan muliakan, tokoh-tokoh masyarakat, alim ulama, nenek mama, cadia pandai, suluh pendang dalam nagari, kapai tampe batanyo, kapulang tampe babarito. Kemudian Pak RT kita, Pak RW kita, kemudian juga pengurus masjid kita, tak dapat disebut satu-satu. Bapak Ibu yang hadir semuanya ramai pada subuh ini, wabil khusus guru-guru kita, ustadz-ustadz kita, buya-buya kita yang juga duduk hadir bersama kita. Kecil tak tersebut nama, besar tak pula terhimbau gelarnya. Insya Allah kita yang hadir pada subuh ini semua, sebagaimana ramainya kita berkumpul subuh ini pengajian di Masjid Baitur Rahim, macam ini pula lah agak-agaknya nanti insya Allah dikumpulkan kita kembali. Nama surat yang kita baca tadi surah Muhammad. Tak ada nikmat yang paling hebat, tak ada nikmat yang paling besar nanti di hari kiamat, melainkan nikmat tegak bersama
dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal. Bagaimana nanti kami bisa tegak dekat dengan Nabi, Pak Ustaz? Al-mar'uma aman ahab, kata Nabi. Orang bangkit di hari kiamat bersama orang yang dia cintai. Maka kita mencintai Nabi, kita menyayangi Nabi dengan cara apa? Kita tak tengok Nabi, kita tak sezaman dengan Nabi, kita tak bersua dengan Nabi. Aku menengok ada telaga, kata Nabi. Nabi di atas mimbar, Nabi nengok ke bawah. Aku menengok ada telaga. Telaga itu Allah hadiahkan untukku, kata Nabi. Ternyata telaga itu nanti adalah tempat minum. Sekali airnya diteguk, selamanya tak akan kehausan. Yang akan minum pertama kali nanti dari telagaku itu, kata Nabi, adalah ikhwani. Ikhwani. Orang-orang yang mendengar waktu itu lalu mengatakan, kamikah orangnya ya Rasulullah? Kamikah orangnya nanti yang pertama kali minum itu ya Rasulullah? Kata Nabi, la antum ashabi. Antum ashabi. Yang akan minum ikhwani. Siapa ikhwani itu? Amanu bi walam yarawni. Orang yang tak pernah menengok aku, orang yang tak pernah bersua dengan aku, kata Nabi, tapi mereka percaya kepada aku. Siapa dia? Insya Allah kita salah satunya jamaah Masjid Baitur Rahim. Amin ya rabbal. Besok di hari kiamat bangkit dengan Nabi, kemudian minum dari telaga Nabi. Konon kabarnya nama telaga itu Al-Kautsar. Bapak Ibu jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka cerita kita pada subuh ini juga tidak jauh-jauh dari cerita tentang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebenarnya subuh ini Ambon tadi dah siapkan satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi malam Ambon buka kitabnya. Nama kitabnya Al-Mu'jam Al-Kabir yang ditulis oleh Imam Tabarani. Tapi melihat tadi guru kita, ustaz kita, imam kita buka surat Muhammad, akhirnya terinspirasi pula cerita kita subuh ini. Cerita tak jauh-jauh dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Nabi Muhammad itu punya anak, satu-satunya anak beliau yang masih hidup setelah beliau wafat adalah dia. Nabi punya anak 7. Anak pertama namanya Qasim, anak kedua namanya Zainab, anak ketiga namanya Ummi Kalsum, anak keempat namanya Ruqayyah, anak kelima namanya Fatimah, anak keenam namanya Abdullah, anak ketujuh namanya Ibrahim. Itulah anak-anak Rasulullah. Anak Nabi 3 laki-laki, 4 perempuan, 6 meninggal sebelum Nabi wafat. Satu-satunya yang masih hidup setelah Nabi meninggal hanya Fatimah saja. Jadi yang kita ceritakan subuh ini anak beliau yang satu ini yang masih hidup setelah Nabi meninggal, namanya Fatimah. Fatimah lahir usia Nabi 35 tahun. Berarti ketika Nabi diangkat menjadi Rasul usia 40 tahun, usia Fatimah 5 tahun. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, sangat banyak jasa Fatimah kepada ayahnya. Kalau jasa Nabi kepada, jangankan kepada keluarga, kepada kita saja tak terhitung. Tapi Fatimah juga punya jasa kepada ayahnya. Apa salah satu contoh? Ada seorang laki-laki di Makkah waktu itu, sengaja dia sembelih kambing, sengaja dia sembelih unta, ususnya dia pisahkan. Untuk apa? Menanti Muhammad.
menanti Rasulullah. Begitu nampak Nabi, disiramkannya usus kambing, usus unta yang kotor, bau, najis, busuk itu. Sengaja betul. Begitulah agak-agaknya dulu orang menyiksa, memperlakukan Rasulullah ketika Nabi Muhammad membawa agama yang mulia ini. Siapa yang membersihkan usus-usus kambing, usus-usus unta yang ada di atas kepala Rasulullah itu? Adalah dia, anak perempuannya yang masih kecil. Waktu itu usianya baru sekitar 8 atau 10 tahun. Dialah yang membersihkan kepala ayahnya dari usus-usus unta itu. Satu kali Nabi sholat di depan Ka'bah, tidak jamaah, sendiri. Mana bisa jamaah? Sendiri. Datang Abu Jahal dari belakang dengan kawan-kawannya yang zalim itu, disungkutnya kepala Nabi pakai kain hitam, dipukulnya ramai-ramai sampai berdarah-darah wajah Nabi. Siapa yang menolong waktu itu? Fatimah. Datang dia melerai, walaupun dia masih kecil. Adalah dia anak Nabi yang bernama Fatimah. Waktu Nabi mau meninggal, dipeluknya ayahnya dengan erat sambil dia menangis. Tiba-tiba dia tersenyum. Sahabat tercengang. Kenapa Fatimah habis menangis tiba-tiba tersenyum? Rupanya waktu Fatimah mendekap ayahnya itu, berbisik Nabi di telinganya. Apa kata Nabi? Sabar nak, engkau akan menyusul ayah. Engkau akan menyusul ayah. Tersenyum Fatimah. Benar, 6 bulan setelah Nabi meninggal, Fatimah pun wafat. Nah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita lompat ceritanya karena waktu kita pendek. Fatimah akhirnya tumbuh menjadi anak gadis yang cantik jelita. Kemudian Fatimah menikah. Siapa suaminya? Ali bin Abi Thalib. Ali orang tidak sekaya, bahkan tidak kaya. Sahabat Nabi 4 yang utama, betul. Yang pertama Abu Bakar, yang kedua Umar, yang ketiga Utsman. Ini yang 3 ini kaya-kaya. Dari mana kita tahu yang 3 orang ini kaya? Abu Bakar yang membiayai hijrah Nabi waktu itu bersama dia dari Makkah ke Madinah dengan strategi-strategi yang sudah diatur semuanya itu. Biaya dari perjalanan itu bukan sebentar, 8 hari 8 malam. Siapa yang membiayai hijrah itu semua? Duit Abu Bakar. Abu Bakar itu kaya. Sampai-sampai datang ke rumah Abu Bakar. Setelah Abu Bakar pergi dengan Rasulullah malam itu, esok paginya datang Abu Quhafah ke rumah Abu Bakar. Abu Quhafah itu ayah dari Abu Bakar. Apa kata dia kepada Asma? Asma itu anak gadis Abu Bakar. Asma, udah habislah emas ayahmu itu dipakai oleh Muhammad tuh ya. Hebat betul lah dia ya. Udah habis emas. Rupanya Abu Bakar tuh punya emas berbungkah. Punya apa itu? Kita menyebut emas batangan. Waktu itu ada bongkahan emas. Itulah saking kayanya Abu Bakar. Udah habislah bongkahan emas ayahmu itu sama Muhammad ya. Diambilnya oleh Fatimah batu, oleh Asma batu. Asma bukan Asma. Kalau Asma sosa omong. Asma. Nah, diambilnya batu, kemudian dibungkusnya pakai selendangnya. Macam ni lah kan? Enggak Datuk, masih ada nih mas saya. Asma takut atuknya nih marah. Dibungkusnya batu. Rupanya Abu Quhafah itu butuh. Jadi tak nampak. Pasti. Oh ya masih ada ya. Karena dia orangnya jahat, orangnya zalim. Tapi Abu Quhafah itu akhirnya masuk Islam juga, walaupun agak terlambat sedikit.
Ini bedanya Abu Quhafah dengan anaknya Abu Bakar. Abu Bakar as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang mula-mula masuk Islam. Tapi Abu Quhafah terlambat. Tapi jadilah daripada tidak sama sekali. Udah ujung-ujung sampai-sampai udah beruban rambutnya, barulah dia bersyahadat pada waktu penaklukan kota Makkah. Makanya ketika Abu Quhafah itu ingin ikut perang dengan Rasulullah, dia sudah tua, usianya sudah sekitar 70-80 tahun. Apa kata Nabi? Celup rambut Abu Quhafah itu dengan inai. Celup rambut Abu Quhafah dengan inai. Karena kalau dia ikut perang, rambutnya sudah beruban, tentu musuh tak takut. Ada tua-tua ini pasukan Muhammad katanya. Makanya diceluplah rambutnya sehingga rambut Abu Quhafah berwarna keemasan. Ini dalil kalau ada ibu-ibu nak tanya, Ustaz, sekarang kan lagi tren Pak Ustaz mewarna-warnakan rambut macam ikut kudu, pirang-pirang. Apa hukumnya tuh Pak Ustaz? Boleh, sepanjang hanya untuk suami dalam kamar. Pulang suami ibu dari tempat kerja, sambut dalam kamar dengan rambut pirang, ceng-ceng. Ya tak apa-apa. Ya mana tahu suami ibu bosan nengok rambut ibu itu aja warnanya kan. Tapi jangan pakai rambut palsu, diwarnakan pakai inai, pakai apa tuh boleh. Tapi kalau ibu pakai rambut itu untuk pergi ke pasar raya, buka hijab, mencari berondong, tak boleh. Ya, jadi tak apa-apa. Hanya untuk suami dalam kamar. Cuma kalau boleh disarankan, biarkan sajalah rambut itu memutih. Kenapa? Ada dalilnya. Kata Nabi, biarkan uban, jangan cabut uban, kata Nabi. Apa sebab? Karena dia menjadi cahaya di hari kiamat. Tapi jangan bayangkan besok uban ibu itu berubah jadi bola lampu. Berubah besok berapa watt Pak Ustaz? Bukan itu. Maksud hadis itu adalah kalau kita bercermin nampak uban dah banyak di atas kepala, kita sadar aku tak muda lagi. Itu maksudnya. Jadi dengan dia sadar dia tak muda lagi, maka semangat ibadahnya meningkat. Dia tidak lagi memperturutkan hawa nafsu dunia. Itulah yang agak-agaknya menjadi penerang. Jadi uban itu sebetulnya alarm, pengingat bagi kita. Cuma kalau ada yang maaf agak iseng-iseng, Ustaz kebetulan suami dia agak suka agak warna-warna sedikit, warnakan. Tapi hanya untuk suami. Ada ibu-ibu, Ustaz apakah kami perempuan ini tak boleh agak sedikit sesekali pakai baju yang seksi Pak Ustaz? Boleh. Di mana? Dalam kamar bersama suami. Bu beli lagi baju renang, pakai dalam kamar ya. Tapi jangan bawa keluar. Dan keluar baru pakai lagi yang dalam hijab, tutup dada, begitu. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita kembali. Abu Bakar itu kaya. Siapa lagi? Umar itu kaya. Dari muda dia sudah terkenal. Umar itu betul-betul kami kenal selama ini hanyalah pegulat Pak Ustaz. Itu satu sisi. Tapi di sisi lain dia adalah seorang saudagar yang kaya raya. Makanya orang segan kepada Umar. Yang pertama dia kaya, yang kedua juara gulat setiap tahun di pasar Ukas. Ya, kalau dah mendengar nama Umar, aku menggeretek lutut orang. Ada 2 orang yang ditakuti waktu itu, 3. Yang pertama Umar bin Hisham, Abu Jahal. Yang kedua Umar bin Khattab. Inilah dia Umar sahabat Nabi ini yang akhirnya masuk Islam. Yang ketiga paman Nabi namanya Hamzah. Ini 3 orang inilah apalah namanya ya, orang-orang yang luar biasa, petarung-petarung gagah perkasa. Umar bin Hisham Abu Jahal, Umar bin Khattab, Hamzah bin Abdul Muttalib. Ini kalau kita cerita tentang kisah pertemuan Hamzah dengan Umar ini luar biasa. Cuma waktu kita pendek, lain waktu dan kesempatan. Kita lanjut.
Umar kaya. Siapa lagi? Utsman bin Affan kaya. Dari mana Ustaz tahu Utsman itu kaya? Utsman tidak ikut perang Badar. Utsman tak ikut perang Badar. Tapi setengah biaya Badar itu Utsman itulah yang membiayai. Maka kata Nabi, Utsman tetap dicatat oleh Allah sebagai orang yang ikut perang Badar, walaupun dia tidak hadir ke pertempuran medan perang, tapi biaya perang itu Utsman yang membiayai. Orang waktu itu yang paling sulit air, susah. Orang Yahudi mematok air dengan harga tinggi. Kata Utsman, mana sumur orang Yahudi itu? Itu Utsman. Dibeli oleh Utsman sumur itu, dihadiahkan untuk umat Islam gratis. Begitu. Konon kabarnya harta Utsman itu masih ada sebahagian tersimpan di bank Saudi. Yang tidak percaya ceklah. Mana tahu tak percaya. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abu Bakar kaya, Umar kaya, Utsman kaya, tapi Sayyidina Ali tidak kaya. Apa kerjaan Ali? Kita menyebutnya sekarang buruh. Ali kerjaannya manimbo air di rumah orang Yahudi. Ali kerjaan hari-harinya apa? Menimba air di rumah orang Yahudi sampai sore, habis itu balik kasih upah. Itu kerjaan Ali. Tapi jangan gara-gara ini mu takut pula nanti peminantu Ali. Siapa nak mau calon kau tu nak? Ali bu, jangan. Ali itu miskin ya. Nah, mohon maaf Pak Ali ya. Nah, ini Ali yang kita ceritakan, Ali yang ada pada sejarah Nabi. Tapi banyak. Dulu aku tinggal di Perak, ada namanya Pak Ali. Kaya luar biasa. Nah, hanya kita ingin sampaikan apa dimaksud ceritanya. Ternyata Islam tidak memandang hanya karena harta. Apa kata Nabi dalam hadis? Allah tidak memandang wajahmu, Allah tidak memandang rupamu, wala yanzuru ila qulubikum, tapi yang Allah pandang hatimu. Yang pertama yang tak dipandang Allah apa? Yang pertama wajah, yang kedua harta. Banyak orang yang punya harta tapi tidak mulia di sisi Allah. Kenapa? Dia pelit, dia bakhil. Bahkan dengan hartanya itu memuluskan dia berbuat dosa dan maksiat. Nauzubillah. Nah, tapi yang Allah pandang hatimu dan amal saleh. Jadi tidak selalu orang mulia karena harta, tapi juga tidak sedikit orang yang mulia dengan hartanya. Contohnya siapa? Umar. Contohnya siapa? Utsman. Contohnya siapa? Abu Bakar. Ali tidak kaya, kerjaannya menimba air di rumah orang Yahudi. Satu kali Ali datang menjumpai Nabi, ya Rasulullah, apa ini hukumnya kerjaan Ali ini ayah? Dia panggil ayah kepada Nabi. Kenapa? Anak Nabi istrinya. Apa kerjaan Ali ini hukumnya ayah? Ayah, Ali menimba air di rumah orang Yahudi. Patutlah selama ini Nabi diam. Bukan Nabi tak tahu. Bagaimana Nabi tak tahu jarak rumah Nabi dengan Ali itu hanyalah beberapa meter saja. Cuma masalahnya sampai hari ini kalau kita umroh bawa jamaah, belum pernah lagi ibu-ibu ini bertanya, di mana rumah Ali dan Fatimah Ustaz? Belum ada. Kalau rumah Nabi tak payah lagi kasih tahu. Itulah kita yang berebut masuk ke dalam. Karena kubur Nabi itu itulah rumah Nabi dulu. Rumah Ali dan Fatimah pernah ibu tanya? Tidak ada. Yang ditanya ibu-ibu apa? Ustaz, bilo membeli cewek kuning. Nah, rumah Ali dan Fatimah bersama Nabi itu jaraknya tak jauh. Nabi beberapa meter, sekitar 5-10 meter. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, makanya Nabi itu dalam satu riwayat sering memanggil anak perempuannya Fatimah dari pintu rumahnya. Nah, karena saking dekatnya. Nah, singkat cerita Ali tanya, rupanya Nabi selama ini tahu Ali kerjaan menimba air di rumah orang Yahudi. Nabi diamkan. Diamnya Nabi itu pertanda boleh. Nah, ini dalil kalau ada ibu punya suami kerjaannya nyokarajo di pondok Pak Ustaz. Pondok orang Cino saja sih. Juragannya siapa? Bosnya siapa? Cino Pak Ustaz. Non Muslim. Ya tak apa-apa. Silakan.
Kalau hanya sebatas ngambil upah, boleh, tak ada masalah. Ali contohnya didiamkan oleh Nabi. Ali kerja di rumah orang Yahudi karena hanya sebatas ngambil upah. Itulah aktivitas Ali hari-hari. Satu hari karena jarak rumah dekat, bertandanglah Fatimah ke rumah ayahnya sambil menjulurkan kedua tangan. Ayah, kasar tangan Fatimah ayah. Tangan Fatimah kasar ayah. Kenapa? Fatimah minta pembantu. Fatimah membuat adonan gandum sendiri, limbah air sendiri, belum lagi ngasuh anak yang kecil-kecil Hasan Husain. Karena suami miskin, suami bukan orang kaya. Akhirnya Fatimah banting tulang sendiri sebagai ibu rumah tangga. Susahnya jadi ibu rumah tangga ini tanya ibu-ibu. Susah tak? Susah ya. Nah, berat. Walaupun nampaknya ini kalau ada suami-suami, kamu di rumah aja saya capek. Lebih capek lagi di rumah. Kalau gitu coba agak sehari, mulai dari bangun pagi sampai malam, uruslah semua. Akhirnya Fatimah mengadu kepada ayah. Ayah, tangan Fatimah kasar. Boleh ayah bagi Fatimah pembantu agak seorang? Apa kata Nabi? Pulanglah dulu nak, bawa suamimu ke sini. Akhirnya dipanggil duduk berdua, Ali, Fatimah. Apa cakap Nabi? Hadis ini ada dalam Sahih Bukhari. Orang menyebutnya zikir Fatimah. Apa kata Nabi? Nah, ayah tak bisa bagi Fatimah pembantu, nah, karena ayah juga tak ada pembantu. Nabi tak ada pembantu. Coba siapa? Itu kan ada pembantu Nabi Pak Ustaz, namanya Anas bin Malik. Oh itu beda. Anas bin Malik itu bukan pembantu rumah tangga. Anas bin Malik itu hanya kemana Nabi pergi aja ikut. Kan tak boleh kita jalan sendiri. Sunnah begitu. Jadi sunnah kita ada kawan. Jadi asisten pribadi Nabi kadang-kadang memang bawakan sorban Nabi, bawakan jubah Nabi, bawakan sendal Nabi, kadang-kadang mengambilkan air wudhu, air mandi Nabi. Anas bin Malik. Tapi bukan pembantu rumah tangga yang bersama Aisyah masak macam-macam. Dah, Nabi tak ada juga. Apa kata Nabi? Nah, ayah juga tak ada pembantu. Tapi kalau Fatimah mau, nah, ada yang lebih baik dari pembantu yang Fatimah yang Ali minta itu. Apa itu ayah? Kata Fatimah, kalau Fatimah mau nak, menjelang Fatimah tidur, bacalah. Tak pernah ibu-ibu dah kaji bang? Belum? Alhamdulillah, pagi kolah dapat kaji ko. Hadisnya sahih. Kata Nabi, kalau Fatimah mau nak, sebelum tidur amalkanlah, bacalah Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Pas 100. Kalau hati Fatimah berzikir nak, beban hidup Fatimah berkurang. Rupanya dan menjadi beban hidup awakku bukan memang karena beratnya beban, enggak, tapi karena hati kurang zikir kepada Allah. Pernah tak Pak ibu-ibu kalau kita cari secara zahir rantai itu saja bagus kadang 2 kilo, cincinnya sampai ni jari, galang amehnya 2,5 kilo. Tapi begitu ditanya, bahan kabar kini bu, susah. Ada ya. Tapi ada ibu-ibu, maaf, biasa aja, biasa. Kalaupun kita ngomong apa, ya kurang lah pokoknya secara ekonomi, tapi bawaannya tenang. Ketika ditanya, bahan kabar bu, alhamdulillah. Apa ini? Kalau diukur dari harta ini tak berbanding. Tapi kenapa yang satu ini bawaannya manyun aja, bawaannya susah aja, bawaannya mengurutu aja. Tapi yang satu ini nampaknya ini kayaknya Pak Ustaz di rumah mungkin hanya 2 liter
3 liter berasnya. Sementara orang yang susah nih 5 goni boleh di dapur. Apa nih yang membedakan? Inilah dia. Kata Nabi, kalau hati Fatimah berzikirna, beban hidup Fatimah berkurang. Rupanya kita kurang zikir kepada Allah. Makanya apa kata Nabi dalam hadis yang lain? Siapa orang yang sebetul-betulnya mendapatkan dunia ini, ka'annaka hizat lahu dunya? 3. Yang pertama kata Nabi, man asbaha minkum aminan fi sirbihi, siapa yang bangun di pagi hari dalam keadaan hatinya tenang, hatinya lapang. Yang kedua, wa mu'afan fi jasadihi, badannya sehat. Yang ketiga, ada yang mau dimakannya pagi itu. Laba kumpul tigo iko pada diri seseorang kata Nabi, ka'annaka hizat lahu dunya. Inyolah urang nan sabana pananyo mendapatkan dunia. Ada orang yang berangan-angan ingin dapat dunia tapi tak dapat-dapat. Ada orang yang merasa dapat sebenarnya dia tidak dapat. Tapi kalau ada 3 perkara ini berkumpul pada diri seseorang kata Nabi. Yang pertama, man asbaha minkum aminan fi sirbihi, kalau dia bangun di pagi hari hatinya tenang. Kemudian wa mu'afan fi jasadihi, badannya sehat. Kemudian ada yang mau dimakannya hari itu. Hari itu. Maka yang membuat susah itu apa? Yang membuat susah itu adalah fi hubbid dunya, hati yang terlalu condong pada dunia, wa tulil amal, dan panjang angan-angannya. Pernah saya cerita, ada seorang ibu-ibu datang ke rumah dalam keadaan hatinya yang rusuh, dalam keadaan wajahnya yang tidak ceria. Apa kata dia? Ustaz, ba'ala nanti Pak Ustaznya. Apa masalahnya Bu? Itulah Ustaz, anakku besok ba'ala kuliahnya Ustaznya. Anak ibu ini kelas berapa? TK Pak Ustaz. Bayangkan, anaknya TK tapi kuliahnya sudah dia rusuhkan hari ini. Watulil amal, panjang angan-angan. Padahal kata Nabi, ada yang mau dimakannya hari itu. Lihat dulu kita makan hari kok. Potong ada di luar. Sunatan. Nah, badan sehat, hati tenang, yang mau dimakan ada. Ka'annaka hizan lahu dunya. Kitalah orang yang sebenar-benarnya mendapatkan dunia ini. Akhirnya apa yang terjadi? Fatimah pulang. Habis itu Fatimah tak pernah berusuh hati lagi. Kenapa? Sebelum tidur Fatimah amalkan Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 34 kali. Ibu-ibu, amalkanlah kaji ini. Apa-apa pun macam itu, Alhamdulillah ambola mulai puluh, bukan mulai sebetulnya, dan mengamalkan ini. Alhamdulillah. Memang ibu bayangkan, pagi awak jago terakhir, berzikir sebelum lalu dengan tidak berzikir sebelum tidur, rasakan bedanya pagi. Kadang dia terlalu latih wana tak kalau sih nggak ada zikir, nggak ada ayat-ayat yang dibaca buku belum berwudhu. Antu pagi itu bandingkan dengan kalau berwudhu dulu, wudhu sebelum tidur jangan lupa. Macam mana wudhunya bosan? Macam mana kita nak sholat? Macam itu wudhu. Habis itu, kalau masalah 5 surat sebelum tidur, ini udah kita sampaikan jauh-jauh hari. Ya, apa itu? Al-Fatihah sekali, ayat kursi sekali, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq sekali, An-Nas sekali. Habis itu tiupkan ke telapak tangan. Usapkan dari ujung rambut sampai ujung kaki ke bawah. Habis itu baca Subhanallah, 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 Subhanallah. Tapi baca Subhanallahnya resapi. Rada ada satu masjid tapi tak boleh masjidnya disebutkan entah apa-apa. Bar itu aja terdengar. Baca Subhanallah, 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 Subhanallah. Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Diresapi.
Mudah-mudahan insya Allah kalau hati kita berzikir, beban hidup kita berkurang. Insya Allah. Nah, itulah yang dapat disampaikan. Ada waktu sekitar 3 menit sebelum kita tutup. Kalau ada Bapak Ibu yang nak bertanya, kita persilakan. Ada? Cukup ya? Oke, baik. Lain paham Pak Ibu cerita kita pagi kok? Alhamdulillah. Itulah yang dapat disampaikan pada subuh ini, mudah-mudahan bermanfaat. Al-Fakir Febi Afrian Caniago, jumpa lagi di lain kesempatan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz kita sudah memberikan ilmu dan motivasi dalam kehidupan kita. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, infak subuh kita dapat pada subuh ini berjumlah 291.000 rupiah. Kemudian Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, insyaallah maghrib nanti dan maghrib besok kita di Masjid Baitur Rahim akan adakan baca tahsin. Silakan kita ikuti bagi Bapak dan Ibu yang mau perbaiki bacaan Al-Qur'annya, dan juga di Mushola Thaibah juga nanti malam ada baca tahsin. Silakan kita ikuti. Kemudian Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita subuh ini ramai. Alhamdulillah sudah 2 pekan lebih anak-anak kita juga ramai untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Sekali lagi kami membawa kita bersama, mari kita dukung program pemerintah kita ini. Mudah-mudahan Kota Padang semakin terbaik dengan adanya anak-anak kita selalu untuk bisa mengikuti sholat subuh berjamaah di masjid. Mudah-mudahan tahun 2026 akan dilaksanakan lagi maghrib dan subuh, sehingga sekitar 70.000 anak di Kota Padang akan melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Kalau kira-kira tibu mande itu sudah apa ada tibu tak lah, mande tibu meralu panu saja gitu, 72.000 kali 2. Nah, mudah-mudahan ini bisa merubah Kota Padang jauh lebih baik. Mudah-mudahan anak-anak kita, generasi kita tinggalkan dengan tenang, kita meninggalkannya karena dia sudah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, mungkin hanya itu bisa kita sampaikan, dan kurang kita mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Betul Pak Ibu. Pesan dari seksi perpustakaan Bu Salmia dan kawan-kawan, insya Allah Bu Salmia akan membuat list infak buku perpustakaan Masjid Baitur Rahim. Insya Allah kita akan adakan perpustakaan, nanti akan di-share listnya. Silakan Bapak dan Ibu untuk berinfak buku. Nggak bisa nanti diantar, dijemput. Nah, kini Bu Salmia minta anggota sama Ibu Bu Guru. Bapak dan Ibu yang dimuliakan Allah, apa dari bidang dana, sesudah itu sarapan pagi Beko kumpul, dan insya Allah bidang selanjutnya bidang himarah, mohonnya nanti insya Allah kita akan duduk, kita tentukan hari pun di WA. Anggotanya Bu Jun, Bu Aja Jun, kemudian Bu Salmia, kemudian Pak Dokter Rusdi Mansyah. Insya Allah nanti kita akan kumpul juga, dan bidang yang ketiga pembangunan. Mudah-mudahan dengan semangat kita dari seluruh seksi pengurus Masjid Baitur Rahim, sehingga Masjid Baitur Rahim bisa melaksanakan bukan hanya sekedar untuk ibadah, tapi juga untuk umat kita semua. Mungkinnya itu yang bisa kita sampaikan.
Baik, Bapak dan Ibu-ibu, sementara kita menunggu lengkapnya hidangan, alhamdulillah kita selesaikan kegiatan pagi ini dan insyaallah kita akhiri nanti dengan sarapan bersama. Kemudian yang juga ingin kami sampaikan adalah kita rencanakan untuk bacaan Al-Quran kita yang kita baca setiap pagi subuh bersama-sama. Insya Allah nanti kita perkirakan di Desember sudah dikhatam. Nah, jadi khatam Al-Quran yang Quran kita baca bersama-sama tadi ini sudah di akhir tadi sudah baca surat yang ke-54. Biasanya di bawah ini kita perkirakan di pertengahan Desember nanti. Jadi apa yang kita lakukan, mari kita tingkatkan semangat kita untuk baca Al-Quran. Ba'da maghrib, ba'da subuh, insyaallah yang juga sudah dilakukan oleh kita bersama saudara kita dari Al-Ghaibah bisa menyelesaikan bacaan Quran, sudah melaksanakan khatam, dan untuk masjid kita rencanakan di bulan Desember nanti insyaallah. Itu kemudian apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz tadi dengan adanya program pemerintah kita dengan nama Smart Surau. Alhamdulillah masjid-masjid kita, surau-surau kita sudah ramai dikunjungi oleh anak-anak kita. Ini harapan besar kita. Anak-anak kita sudah mendekat, sudah ada keterikatan hati dengan masjid dan surau. Kita pelihara terus dengan dukungan kita. Baik, kalau sudah lengkap hidangan kita, berarti sudah kiri kanan. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nikmati. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.